Approved. Good morning, Rido. Yeah. Welcome to LPDP interview selection. So, congratulations on passing the administrative and scholastic selections. Before we begin, please note that this interview will be recorded. Do you consent to the recording? Yes, I'm concerned. We would like also to remind you that you are not allowed to use any external devices or tools during the interview, including AI or your phone. Could you please show us your phone and ensure it turned off? Oh, okay, sure. Uh, Okay, can you please confirm that you are alone in the room? yes, I can confirm. How to confirm? Okay, please kindly rotate your laptop camera with you to show your surrounding and we can confirm that you are alone. Ah, okay. Okay, thank Thank you. you, Rido, for confirming. My name is Dila, and I will be your interviewer for today's session. To begin with, could you please introduce yourself? Sure. My full name is Teguh Muhammad Ridho Aulia, and you can call me Rido. And I'm a fresh graduate from University Putra Malaysia 2024 December. And now I want to pursue my master degree in Wageningen University and Research on the same study program, which is the Environmental Science and Technology. And in Wageningen University is Environmental and Master of Environmental Science with the subtopic or focus topic of environmental policy and environmental economy, with my aim and my thesis on making a sustainable management of fertilizer from the cow manure. Thank you so much for your introduction. Can you please tell us why you want to study abroad right after you finishing your bachelor degree? Why don't you need a further experience in Indonesia, perhaps to work? Thank you for the question. I'm going straight to the master degree because what I learned and what I have experienced is about the researching and doing research, even from my undergraduate, which is the environmental science and technology with honors. This with honors is about making a final year project. And when I do my internship is also at BRIN, or the innovation agency in Indonesia, and do a lot of research. Uh, and because of that, pursuing the master degree is what is the necessary part. It's necessary to have a master's degree and doing furthermore to be part of BRIN. That is also my career goals. And about the career path, yes, I want to do this study first and later I'm doing the job. But for the work itself and gaining experience in Indonesia is for now it's not my goals. And some experience and some of these some of this experience that I can gain is also I can gain it at my master's degree, and I have gained it also in undergraduate studies. Okay. Can you please explain to me why you choose this specific major? It is about economy and then of the policy. About economy and policy in environmental field is I want to learn about this because at my undergraduate studies I have focused on environmental science and technology part. And for the policies and economy, it's maybe like a social education or social studies, but it's a necessary part to make my
to make my and to make the program or project is done and it can be activate or controllable in the future. Like for the example, I want to make the sustainable management on making a valuable fertilizer from the cow manure, and policies and economy will be very helpful to be explained, not just for the farmers but their family and also the environment on the environment side of the farmer of the farm, because policies is the way it needs to the reason of why the person or the farmers must do these things, and the economy part is also it to gains motivation for them to done this activity. Okay, my next question. Can you please explain to me what is your study plan when you're studying? For my study plan, I will explain it from the system itself, because at Wageningen University and Netherlands in general is different with Indonesian and Malaysian study system, which is in Indonesia and Malaysia they use the semester system, but there in the 2 years, the first year will be in a period with in 1 year there is 6 periods, with a long one is 2 months and the short one is 1 month, and in this period of each 2 or 1 months I will be learning about some coursework subject like the environmental science, environmental policy, and environmental economy, because that is my focus area. And in the second year, for the first part, or like 2 to 3 months, it will be a thesis, making thesis. And after that, it will be an internship that I can do either in the faculty or outside the country in Europe, in European Union. And for that, for the environmental policy part, I want to focus on the international relation policies to gain more data and more ideas from what the other part of world doing with their environmental policies. And for the economy field, I want to focus on the sustainable cost management. Okay, can you please explain to me why it has to be in Netherlands? Why it's not in another country or another region? Mm. To explain why Netherlands, I will explain it from the faculty itself, because the Wageningen University is ranked top one in the QS ranking at 2024 for the green subject, which is include environmental science and then agriculture and forestry. And for the other parts is this area of Wageningen University, which is located in Wageningen, like 1 hour from Amsterdam. It's not so many people around there. It's a old people place, and it has win the green matrix for the campus itself. It win a green matrix because the environmental and situation is very green, and it also make the environment very good and better than any place, and it ranked top one in the QS ranking of green matrix. And besides that, why Netherlands? Because the experience that I have gained and the some information that I have gained from the internet and from the alumni from there, and then the professor right there that I have contact, and from my supervisor is Netherlands itself. The European Union itself is a very sustainable country and sustainable region, then I can learn from the expertise right there. Okay, can you please explain and elaborate more about your thesis plan? What will you be doing and what's the benefit for Indonesia? Hmm. My thesis title is comparison on environmental policies for sustainable management on making fertilizer from cow manure, and it will be comparing the EU policies, especially the Netherlands and German policies, with Indonesian policies.
and it will contain also the international policies that every country must be done, every country must be do, but also the policies that is not exist in Indonesia, and what is the benefit of these policies that I can compare. Is it a solutive, and is it relatable to Indonesian environment and situation, and also the condition right there. And the benefit of my thesis is there is two. The first one in the policies area, of course, it was a comparing of it. So just copying it and doing it in Indonesia, it will be also beneficial in the future. But even the idea, making a sustainable management of cow manure into a valuable fertilizer, it will help the farmers, their family, and the area around it. And for the furthermore, it will also make the crop in Indonesia with better product, and also it will help the government plan in food security. Okay. Can you please explain more about your plan after coming back to Indonesia? What is your contribution plan in short, mid, and long term? The first one is the short period. In the short period, after I gain the knowledge, after I gain the experience right there, I will back in Indonesia and I will pursue the brain as I want to go. It's my career path I want to do, and it's my goal. And to go there, I will also do the step by step to earn it there, because I also have information from the supervisor that I have done in my undergraduate internship, and then also from my friends right there. So it will be helping me to help me gain the position right there, and I will be the assistant researcher. And for the activity or program itself, I want to control what I have done before in my internship, the facility to making a fertilizer from cow manure in Cibugari Farm at Selatan, South Jakarta. And because it's a pilot program, so I will control it and making it uh, reasonable to be done in around Jakarta. That is my short term. And then for midterm, the facility itself, it will gain a lot of time, because even that one is making 1 year of building it, the facilities, and it's just the facilities. So in the midterm, it will be the seminar, conference, and maybe like we will tell the farmers and then the school around it about how to do these things continuously. And for the long term, I will pursuing not just in the brain that I gain my position right there, becoming the head of researcher in the research center, but also I will go furthermore in my studies career, which is doing the PhD, because in brain you can be a PhD and also be the academist right there. And that's what I want to do for the short, mid, and long term. So, in your calculation, how many years after you finish your master's degree, then you will be continuing your PhD? Okay. How long it will In my be? calculation, Mhm. yeah, in my calculation, doing the PhD after doing the master degree is if I have the what to say, like opportunity to do it, like exactly after the master's degree, it will be beneficial for me, and it will be beneficial also for the Indonesia, that I will come back and not like come back and go there again, but I'll be in the Wageningen University until my PhD program finish. But if that is not the situation, it will be about 10 years after I doing my master's degree. Because in 5 years, I want to focus on that program that I have created, and I want to control it. And then the more 5 years is about to convince not just the farmers, but also making a policies making idea
in AMDAL that it can be done, and for the cost sustainable management for the farmer itself, I want to control it in these 5 years. So it will be 10 years or immediately after the master's degree. Okay, so it depends on the situation. It can be It right depends on this. after you finish your master's degree, and then perhaps within 10 years. So you mentioned a lot about the policy that you're going to give policy recommendation and then insight to the policymaker. So who is the policymaker in terms of the case that you've been talking about? Pardon me. Whose or what? Yeah, who will be the policymaker and how will you convince them? Okay. In that 10 years, what I want, yes, it's making a policies. But for me, as a researcher in my area is environmental science, it will be us who is the expertise to making it possible, but of course doing it in our priority and our field, which is which is become a expertise that we give them the idea, we give them the results, and what is the result for the future, what is the benefit of doing this for Indonesia in the future, like in 2045 they have Indonesia must advertise, and that is what we want to gain. So we do the calculation, we do the researching part, we do the development and research, and they like the even area from the area regulator and to the DPR, it will be step by step doing that in that time. So they will be the policies maker, but we will be the one who propose the idea. Okay, so it will be going through the legislative procedure. Are you going to Yes. propose it to the not only the legislative but executive, like the government? Oh, okay. Legislative procedure is, of course, it take a long time, but it will be more. It's more powerful than what the executive order like the permen or perintah menteri or the farm menteri, or it's a regulation, but it's not that powerful because it's just when it need it become a regulation. So yes, executive one is okay, but my aim is about the legislative procedure. Okay. Moving forward to the problem that you mentioned in your essay, why is it important and what's the drawbacks for Indonesia regarding the problem that you mentioned? Okay, the problem itself for Indonesia is also my experience from my background, which is my home area is in Aceh, especially in Malabo, the cow. There is so many cow right there because it's a farm area, and they of course have a manure that they produce every day, and it always a problem. Not just the stinky, not just it was stinky, but it was harm to a human because it can contains harmful bacteria that can be drawbacks for the healthy of the citizen right there. And after that, after I learned a lot in this field, which is the environmental science, I go to BRIN and I do my internship. I have seen a lot of farmers and the area around it. It's so terrible about the cow manure because in Indonesia itself, the data says in 2022 there is 65 million tons of cow manure produced every that year, and yeah, that's a lot of number. And this program, it will become a solution because in just one facility in 1 week you can make the 20 ton of cow manure into a valuable that is also meet the standards of Indonesian policies
fertilizer, and yeah, the drawback is about the healthy and the safety for the human. Okay. Now I'm going to move on to another part of this interview selection. So the interviews questions for the next part will be about the psychological questions. So I'm going to ask you questions related to that topic. So I'm going to ask you in Indonesia. Is it okay? It's okay. Oke, Tengku Muhammad Ridho, bisa dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya adalah pada sisi adaptasi kolaborasi, yang dimana itu akan sangat berguna nantinya, tidak hanya untuk di master degree nanti yang ada di Belanda, tapi itu juga tercermin dari saat saya di Malaysia, yang dimana saat itu juga COVID dan juga SMA saya menggunakan full bahasa Indonesia dan di sana harus menggunakan full bahasa Inggris. Itu mungkin memang perlu beberapa waktu untuk menyesuaikan diri, dan selain dari masalah akademik juga di sana, karena di sana adalah kelas internasional dan juga banyak kawan-kawan dari tidak hanya dari Malaysia itu sendiri, tapi dari Bangladesh dan juga dari Uni Emirat Arab serta dari Eropa. Itu juga terkadang memang ada culture shock yang terjadi, tapi bukan menjadi suatu masalah yang besar dan saya dapat beradaptasi dengan baik. Dan juga untuk dari sisi kolaborasi, itu telah saya lakukan tidak hanya di perkuliahan yang memang dari orang berbagai macam background, dan juga dengan tesis saya yang memerlukan beberapa ahli dan juga profesor dari bidang engineering, tapi juga saat di BRIN, eh, dengan berkolaborasi tidak hanya dengan pemerintah untuk membantu program-program mereka, tapi juga ada beberapa kesempatan untuk membantu perusahaan-perusahaan asing seperti dari Jepang untuk membuat proyek. Dan juga untuk kekurangannya, saya adalah orang yang perfeksionis memang, tapi juga perfeksionis ini dikarenakan oleh overcommitted atau ingin melakukan segala hal dengan sangat yakin hingga sangat meyakinkan. Dan untuk menanggulangi ini, saya pun telah belajar tentang Eisenhower Method dengan membuat diagram mana yang lebih penting dan juga mana yang lebih mendekati deadline atau urgensinya lebih banyak. Itu yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Lalu yang penting tapi tidak terlalu, yang urgent tapi tidak terlalu penting, yang penting tapi tidak urgent, dan yang terakhir yang tidak urgent dan tidak penting, itu akan saya lakukan di belakangan hari. Bisakah Anda jelaskan mengenai titik terendah dalam hidup Anda dan bagaimana Anda bangkit dari titik tersebut? Titik terendah dalam hidup saya adalah di bagian akademis saya sendiri, yang tadi saya bilang adalah di tesis. Saat melakukan tesis pada S1 saya mengalami hal yang mungkin kurang mengenakan dan juga memang mendekati deadline, yaitu saat membuat proposal. Diberikan waktu 3 bulan, dan bulan pertama, bulan kedua semuanya baik-baik saja hingga mencapai pada bagian metodologi. Pada bagian metodologi pertama, sebelum direvisi, saya mempropos untuk melakukan uji coba pada kekuatan kertas berbahan dasar dari pohon kapuk, yang pastinya untuk berkelanjutan atau sustainable sangat baik untuk menggantikan plastik dan kertas. Dan saya mempropos untuk mengetes beberapa hal, yaitu seperti ketahanan kertas, ketahanan terhadap panas, ketahanan terhadap tarikannya. Tapi pada saat itu, karena itu pun juga setelah COVID, maka situasinya belum sangat memungkinkan untuk mendapatkan satu alat tersebut yang memang dapat mengetes semuanya. Saya juga telah berkorespondensi, juga telah menghubungi fakultas teknik yang ada di sana, serta beberapa fasilitas swasta yang ada di Malaysia. Tetapi saat itu memang tidak memungkinkan, dan saat itu saya pun juga sempat bingung, tapi dengan banyak bertanya kepada supervisor, kepada teman-teman yang ada di sana, serta alumni-alumni yang ada di sana, dan juga membaca literatur-literatur yang ada, saya mendapatkan kesimpulan untuk mengganti metodologi tersebut menjadi metodologi yang saya pilih akhirnya, yaitu adalah mengetes ketahanan makanan itu sendiri berada di dalam kertas tersebut selama berapa hari, dan juga melakukan data-data itu di kemudian harinya.
dan mengganti metodologi yang lama menjadi metodologi yang baru. Oke, jadi akhirnya Anda bisa menyelesaikan tesis Anda dengan lancar. Iya, betul. Baik, apa kesuksesan terbesar yang pernah Anda dapatkan? Baiklah. Untuk suksesan terbesar yang pernah saya dapatkan, yaitu saat saya memenangkan achievement, yaitu di masa perkuliahan saya, dengan mendapatkan eh, peringkat ketiga terbaik dalam lomba CEPA, yang satu adalah CEPA atau Environmental tentang isu lingkungan, konferensi isu lingkungan yang ada di dalam kampus, yang juga dalam kampus yang itu adalah nasional dari Malaysia sendiri, tapi juga mengundang beberapa fakultas-fakultas lain serta para profesor-profesor. Saat itu tim kami memenangkan hadiah ketiga dari proyek kami yang ada di Kampung Janda Baik, yang di mana di sana saat itu kami melakukan seminar dan juga beberapa penyuluhan untuk bagaimana manage sampah sampah padat yang memang pada saat itu sangat mengganggu karena itu adalah daerah banjir, dan kami akhirnya memberikan solusi bagaimana cara mereka untuk tidak hanya menaruh sampahnya pada tempat sampah yang benar atau yang baik, tapi juga menimbun untuk menghilangkan itu dan terhindar dari banjir. Di saat itu kami melakukan pitching kepada beberapa panelis yang juga adalah profesor-profesor yang memenangkan tempat ketiga, yang dimana saat itu juga mendapatkan hadiah berupa ringgit yang cukup besar. Baik, bisakah Anda jelaskan mengenai hubungan Anda dengan orang tua dan bagaimana mereka mendukung studi Anda untuk ke luar negeri? Hubungan saya terhadap orang tua pastinya sangat baik dan juga dekat, karena saya pun juga sebenarnya adalah anak tunggal yang tidak memiliki saudara yang lain, hanya jadi orang tua sangatlah dekat. Dan juga dalam sisi akademis, seperti perkuliahan dan juga dari SD, SMP, SMA, mereka sangat mendukung dengan memberikan les-les serta juga mengajarkan saya sendiri. Dan juga khususnya pada saat S1 yang memang saya berjauhan dengan orang tua saya di Malaysia dan mereka ada di Indonesia. Mereka ya, komunikasi pastinya menjadi hal yang mudah dengan adanya teknologi, dan pasti dalam seminggu pasti ada 2 sampai 3 kali berkomunikasi. Jadi untuk masalah mendukung itu sangat mendukung, dan juga untuk kedekatan sangat dekat. Baik, Ridho, terima kasih atas jawabannya. Selama Anda hidup sampai sekarang di umur 20-an awal, apa motivasi terbesar Anda dalam hidup? Hmm. Motivasi terbesar saya dalam hidup adalah pastinya menjadi hal yang berguna, tidak hanya untuk diri sendiri, juga untuk bangsa dan agama pastinya. Dan oleh karena itu, dari motivasi-motivasi tersebut yang saya dan juga ya saya akhirnya melanjutkan untuk memilih ilmu lingkungan adalah karena lingkungan tidak hanya untuk diri kita sendiri, untuk memikirkan masa depan kita sendiri, memikirkan masa depan keturunan juga, tapi juga pastinya keberlangsungan dari suatu negara memerlukan itu pastinya akan tercapai dengan memelihara lingkungan. Juga untuk dari sisi agama sendiri, ya, karena saya merupakan agama Islam, itu juga sangat diatur di dalam agama, maka menciptakan lingkungan yang baik, mema- juga melestarikan lingkungan adalah motivasi saya untuk sekarang. Baik, sebelumnya Anda berkuliah di Malaysia. Bisa dijelaskan apakah itu dengan beasiswa, apakah dengan biaya sendiri? Untuk perkuliahan di Malaysia itu dengan biaya sendiri. Dan untuk waktunya sama seperti di Indonesia, dengan sistem yang sama adalah 4 tahun, dan menyelesaikannya dengan baik serta mendapatkan IPK yang di atas rata-rata, yaitu pada second upper class. Oh, baik. Bisakah Anda menjelaskan kenapa Anda harus mendaftar LPDP dan tidak menggunakan dana pribadi?
Untuk dari sisi mengapa mendaftar LPDP sendiri, pastinya LPDP adalah suatu lembaga yang memang memiliki visi misi serta nilai-nilai yang baik, dan itulah yang ingin saya incar. Serta untuk dana sendiri memang untuk di Eropa dengan dana yang sangat besar, itu pastinya LPDP akan sangat membantu Pak dengan masalah dana serta administrasi. Serta juga LPDP adalah dengan alumni-alumninya yang juga telah saya hubungi yang ada di sana dengan jurusan yang sama yang telah lulus, tidak hanya prestis tapi juga mengedepankan nilai-nilai yang tadi yang seperti uh, profesionalitas, pelayanan, integritas, inovasi, serta sinergi. Ya itulah yang saya incar. Banyak opportunity-opportunity yang dapat diambil dari LPDP. Baik, bagaimana cara Anda untuk nantinya dapat lulus dengan baik setelah Anda diterima menjadi LPDP, dan apabila terjadi permasalahan pada akademik Anda, apa yang akan Anda lakukan? Karena tentunya culture yang ada di Eropa akan berbeda dengan Malaysia. Betul. Eh, Sekali lagi dengan kekuatan yang tadi telah saya sebutkan, yaitu dengan beradaptasi dan juga berkolaborasi, itu akan sangat membantu saya dalam studi, serta juga dengan kondisi yang ada di sana, yang memang di sana adalah tempatnya orang tua dan bukan dengan hiruk pikuk kota. Lalu juga dengan lingkungan yang baik, udara yang segar, karena tadi juga adalah Green Matrix yang di sana yang telah disebutkan, maka itu akan sangat membantu saya untuk fokus dalam belajar. Pastinya dengan lingkungan yang mendukung, dengan orang-orang yang mendukung. Juga saya telah mulai sekarang, saya tengah membangun koneksi dengan beberapa orang yang ada di sana, serta komunitas-komunitas yang ada di sana. Ya, mulai dari para pengajar yang ada di sana dengan mengikuti opening day mereka untuk menerima LOE, lalu juga telah berkorespondensi dengan salah satu profesor mereka yaitu Arthur P. J. Moll yang juga ingin saya jadikan sebagai supervisor nantinya untuk di bidang kebijakan lingkungan. Lalu juga karena saya mengikuti opening day tadi juga telah bertemu teman-teman yang memang sudah mendapat LOE serta ma- mahasiswa yang sedang belajar di sana. Dan juga untuk itu tidak hanya orang-orang yang ada di sana, tapi juga beberapa komunitas-komunitas yang berasal dari Indonesia, seperti PPI Wageningen dan juga PPI Belanda, serta alumni-alumni LPDP yang telah menerima beasiswa di Wageningen dan juga dalam subjek yang sama, saya juga telah berkorespondensi dan menanyakan apa yang menjadi halangan di sana dan juga apa saja experience atau pengalaman yang mereka dapatkan di sana. Dan juga untuk masalah saat saya diterpa masalah dalam akademi saya, maka orang-orang tersebutlah yang pertama yang pertama juga orang tua saya yang akan saya hubungi, dan juga saya akan meminta nasihat bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Why LPDP should choose you as an awardee? Atau kenapa LPDP harus memilih Anda sebagai awardee? Nah, kenapa LPDP harus memilih saya sebagai awardee-nya adalah karena pastinya ini adalah bidang yang saya tekuni dan juga dari experience yang telah saya miliki, yang memang dari undergraduate atau dari S1 saya sudah memilih topik untuk melanjut untuk dalam bidang sustainable management, yang dari kertas atau dari tumbuhan hingga saat di BRIN, saat magangan di sana tentang sustainable management dari sapi, maka sepertinya agriculture dan juga sustainable management dalam bidang environmental science itu yang akan menjadi fokus saya nantinya, dan juga ini adalah inline dari S1 dan S2 yang ingin saya propose. Maka oleh karena itu tidak hanya itu yang menjadi pembeda, tapi juga saya ingin menambahkan nilai kejujuran yang ada di sana untuk menambah tadi nilai yang ada 5 di LPDP, dan itu akan menjadi pembeda karena kejujuran susah didapatkan apalagi pada masa sekarang, dan itu yang menjadi nilai saya. Itu juga yang akan memantapkan saya untuk menjadi seorang awardee dari LPDP. Baik, terima kasih Rido atas jawabannya.
akan kami nilai dengan sebaik-baiknya dan terima kasih atas performance serta jawaban yang telah Anda berikan. Dalam beberapa waktu Anda akan mendapatkan pengumuman mengenai kelulusan Anda, apakah Anda diterima ataupun belum rezeki untuk menjadi awardee LPDP. Namun demikian kami berharap yang terbaik untuk Anda. Semoga Anda bisa menjadi awardee LPDP dan segala proses yang Anda sedang jalankan pada saat ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Mhm. Gimana? Oke, Kak. Oke, oke. Tapi nanti kalau lagi wawancara emang kayak gitu, Kak, sistemnya. Tadi yang Pokoknya tuh pembukaannya kayak gitu, penutupannya kayak gitu. agak mirip Oh, kayak agak mirip. tapi kayak yang kamu putar kamera, ya. Tunjukkan HP, Ah, oke. ya. Oke, Jadi oke. biar nggak panik aja. Ah, itu baru dapat. Baru tahu tuh ada itu ya. Oh iya, baru pertama kali ya LPDP-nya. Mm-mm. Semoga lulus one shot ya, Rido. Amin. Kita coba dulu, Kak. Amin. Oke, kita lihat performance Rido ya. Gimana sebelumnya ini pertanyaan-pertanyaannya? Iya beberapa kebanyakan sih udah tadi yang paling belum pernah ditanyain yang tentang orang tua tuh belum pernah Kak. Mm-mm. Sama tadi apa lagi ya? Nanti kalau udah dan dilihat lagi baru ingat. Tapi yang orang tua sih tadi yang belum pernah ditanyain. Untuk yang akademisnya tadi udah semua sih kebanyakan. Oke, kita lihat satu-satu ya. Pertanyaan pertama, kamu jelasin tentang kenapa harus langsung lanjut ya? Work, Iya betul. gaining Oh iya itu work. juga Mm-mm. Ini juga ya. itu juga kalau boleh tahu jawaban yang bagusnya gimana tuh Kak? Mm-mm. Diarahinnya kemana? Work and gaining work, it is not my goal. Terus kamu bilang experience-nya juga dibutuhkan. Kalau saran saya di sini, kamu bisa jawab kayak kemarin pakai struktur, baik Bapak atau Ibu. Terima kasih Hmm, atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil riset saya memiliki dua alasan kenapa saya harus langsung melanjutkan studi saya. Contohnya ya, yang pertama kamu oke. lihat goal kamu kemana. Kalau kamu mau Hmm, jadi researcher di BRIN, terus juga langsung eh, berinteraksi atau berkontribusi pada bidang-bidang yang langsung ekspertis ya, menjadi salah satu orang yang punya spesifikasi, berarti kamu harus punya S2. Untuk itu kamu perlu hmm, melaksanakan S2 terlebih dahulu daripada langsung bekerja. Lalu yang kedua, Bapak Ibu terkait pengalaman, karena nantinya saya akan menjadi researcher, maka pengalaman yang sangat saya butuhkan adalah menjadi riset dan ini bisa didapatkan melalui S2 saya. Itu contohnya aja. Terus yang ketiga mungkin hmm. dari segi pemahaman terhadap materi, sebelum saya nanti berkontribusi ke BRIN dan akan melanjutkan penelitian yang telah saya laksanakan sebelumnya saat saya masih internship, ini contoh aja ya. Iya, Saya ingin oke. terlebih Nah, nah, dahulu meningkatkan kapabilitas hmm, saya sebagai researcher di luar negeri, terutama misalnya di Wageningen dengan topik yang seperti ini, sehingga nantinya saat saya kembali ke BRIN, saya bisa langsung bekerja di bidang tersebut. Kamu juga bisa jelasin nih di BRIN itu requirement-nya untuk posisi-posisi tertentu tuh apa. Kalau misalnya mereka oh baik. misalnya jadi supervisor atau jadi spesialis atau analis di bidang tertentu mengharuskan kamu untuk S2, berarti makanya kamu urgent banget nih untuk melanjutkan S2 kayak gitu. Jadi jangan langsung bilang, iya saya nggak mau kerja, sebenarnya gaining yang saya mau itu langsung riset aja. Nah, tapi apa alasan dibaliknya? Oh, oke baik. Oke, yang kedua, why Tadi ini Kak, eh, tadi kan ya struktur oke. Habis Mm-mm. itu yang untuk nyebutin contohnya atau pengalaman sebelumnya itu di mana ya? Di setelah nyebutin satu dan duanya? Oh, Atau boleh. satu sebutin? Tergantung jawaban kamu. Misalnya satu berdasarkan requirement, contohnya ya. Berarti Mm-mm. kamu jelasin apa aja requirement-nya dibutuhkan S2, makanya kamu akan Oh, oke. melanjutkan S2. Yang kedua, karena kamu ingin langsung berkontribusi di BRIN dan langsung masuk ke sana dengan posisi yang lebih bermanfaat, yang posisi lebih memiliki aksi nyata untuk berkontribusi.
kamu bisa jelasin, saya akan langsung masuk ke sana Hmm. dan nanti dengan S2 saya bisa langsung bekerja di bidang B sesuai dengan juga pengalaman saya sebelumnya sebagai internship di situ, gitu. Karena dulu pas internship Oh pengalaman ya, baik. saya hanya mungkin entah mengelola data atau apapun yang kamu lakukan saat internship. Nah, harapannya saat saya nanti menjadi pekerja, saat saya masuk nanti bisa melakukan hal yang lebih, misalnya apa perbedaannya. Nah, Oh, baik, Kak. kamu jelasin tadi tentang why choose this major, kamu bilang to make project done, control in the future, fertilizer very helpful to explain policy this way. Oke, kamu choose this major. Kamu jelasin dulu major kamu itu apa, fokusnya di bidang apa, dan itu kan ada ekonomi dan policy-nya juga. Kemarin di esai kamu kan udah jelasin tuh tentang permasalahan yang ada di Indonesia. Mhm. Tentang permasalahan sampah dan fertilizer, kamu jelasin, berdasarkan permasalahan yang sebelumnya saya temukan dan hasil riset saya, ternyata tidak hanya di bidang lingkungan murni saja permasalahan ini bisa diselesaikan. Ini juga membutuhkan policy, kebijakan yang Mhm. bagus, yang mengikat, serta dengan perhitungan ekonomi yang matang sehingga nanti implementasi dari policy itu dapat berjalan dengan baik, serta penjelasan dengan alasan ekonominya dapat diterima dengan masyarakat, karena bagaimanapun kita juga harus melaksanakan hearing maupun juga penjelasan ke masyarakat. Karena kan kita mau Oh, melibatkan baik. bagian dari masyarakat, apalagi mereka yang terkena langsung dengan dampak dari kebijakan tersebut. Jadi ada meaningful Hmm. representation dari mereka. Terus study plan, Netherlands, kamu jelasin, oke. Tahun pertama, tahun kedua mau ngapain aja, internship, sama tesis kan di awal tahun ya, abis itu langsung lanjut internship. Jadi kamu tesisnya Hmm. kelarin dan kumpulin dulu, baru lanjut internship. Iya betul, Kak. Kayaknya Hmm, tadi untuk bulannya bukan 3 bulan ya, masih 6 bulan. Salah tadi iya. salah ngomong. Oke, hati-hati. Makanya tadi kok 2 tahunnya Enggak, ini agak total, agak nggak mungkin ya kalau 3 iya, bulan. in total kan cuman 3-4 bulan nih tahun kedua. Jadi Iya, kamu iya. make sure lagi ya. Tadi mikirnya semester, kok semester ya? Nah, kalau ditanya kayak mau apa di Netherlands selain yang akademik, kamu jelasin juga yang non akademik, misalnya ikut Ah, iya, iya. kegiatan-kegiatan. Jangan cuma kamu jelasin Mhm. juga, apalagi kan study plan kan bisa dalam kelas, luar kelas ya. Luar kelasnya kamu juga bisa bilang Mhm. in the Oh, midterm, oke. misalnya Study kamu plan kalau bisa sama keluar kelas ya? Oke, itu baru tuh. bisa, kalau itu berkaitan dengan akademik. Contohnya, kamu Oh, akan ikut lab, kan itu bagian akademik, study plan. Study kan? iya, ya. Oh, tapi itu hitungannya di luar kelas? Oh iya, kalau jadi Mm-mm. asisten dosen gitu-gitu ya, Kak? Iya, itu kan nggak masuk dalam silabus kan? Iya, iya. Oke, nextnya Oh, baik, baik. kamu jelasin juga tadi. Sorry. Next ada, sorry. Why? Oke, kenapa di Netherlands? Kenapa di kampus tersebut? Kamu bilang karena berdasarkan QS World Ranking dia nomor satu untuk environment. Oke, dia benar faktanya sedemikian, tapi apa benefitnya untuk kamu? Misalnya kamu bilang, dengan belajar di universitas dengan ranking nomor satu atau reputasi nomor satu di bidang environment, ini akan sangat Mhm. bermanfaat bagi saya, karena nantinya pastinya kamu akan mendapatkan knowledge atau mungkin study case yang paling terdepan, di mana nantinya bisa kamu langsung terapkan ke Indonesia. Oh, oke. Cari Perlu apa ditambahin benefitnya itunya, kalau Kak? kamu kuliah di ranking nomor satu dunia. Ya terus kenapa? Apakah kamu cuma dapat Hmm. rankingnya doang? Atau apa benefitnya bagi kamu dan Indonesia? Terus bagus, Oke, baik. Amsterdam punya Green Matrix. Terus thesis plan, comparison, EU policy in Indonesia. Benefitnya making fertilizer, making accessible. Oke, kamu bisa jelasin nanti apa urgensinya. Kalau misalnya kamu udah melakukan comparison, berarti kamu tahu dong apa yang bagus atau apa yang menyebabkan si Netherlands ini lebih bagus atau EU ini lebih bagus secara regional dibandingkan Hmm. mungkin Indonesia sebagai negara terhadap kebijakannya. Mungkin mereka ada kasus-kasus melibatkan masyarakat atau mungkin mereka ngelakuin apa dulu sehingga nanti bisa diterapkan di Indonesia.
Jadi bisa Mhm. kamu bilang, ini juga merupakan salah satu landasan saya untuk nanti memberikan rekomendasi kebijakan saat ada di BRIN, karena sudah kamu curi start lah ya Ah, istilahnya baik-baik. dalam memberikan rekomendasi atau perbandingan kebijakan. Terus contribution plan, ini sebenarnya memperlihatkan kalau Ridho itu tuh kurang konsisten, di mana pas saya tanya follow up question-nya, "Jadi kamu berapa tahun Mhm. nanti akan melanjutkan studi?" Kamu kan bilang kan, "Ini bisa tergantung." Ah, iya iya iya. Bisa langsung kamu bilang kan, bisa langsung tapi bisa juga 10 tahun. Terus saya ngerasa, kan kamu bilangnya tadi contribution plan yang, short term-nya mau kembali ke BRIN, terus mau kerja di sana, mau melakukan step by step Mhm. proses masuknya, berarti itu kan akan hilang tuh langsung diganti dengan kamu lanjutkan PhD dan berarti itunya nanti yang menjadi bisa Ah, jadi oke. midterm-nya. Jadi kalau menurut saya kamu Mhm. harus stick to Oh, your harus stick contribution ya? plan, karena nanti tuh kamu akan dianggap kayak, "Kamu nggak jelas dong kontribusinya mau apa." Kamu kan mau menyelesaikan Heeh. fertilizer, terus ikut juga melaksanakan, ikut serta dalam project yang telah dibangun itu kan, dalam pabrik kalau nggak salah kemarin. Mhm, Berarti kan itu betul. harus dilaksanakan secepatnya nggak sih? Berarti kamu kembali Iya, lagi ke betul. BRIN, terus kamu jelasin Mhm. juga nanti kamu mau ke posisi tersebut, udah diskusi sama siapa Mhm. namanya tadi, supervisor kamu bisa jelasin juga gimana proses masuknya, apakah melalui jalur, rekomendasi atau seperti apa, harus lebih jelas Oh, itu disebutin? Heeh? mhm, terus midterm-nya ngapain, long term-nya kamu bilang become head of research center and move study career. Nah, kamu juga bilang tadi, "I want to control" apa gitu, mungkin kontrol bukan ya, lebih ke monitor. Ah, iya monitoring, Kecuali betul kalau betul. kontrol itu tuh kontrol dalam riset. Kalau riset kan ada yang variabel kamu kontrol kan. Mhm. Kalau ini kan Iya iya beda, beda ya. berarti kan lebih ke kamu monitor and work on it, Iya jangan iya. work on it. Jadi jangan kontrol Mhm. seakan-akan kamu jadi, apa ya, Yang sangat punya. mhm. Oke deh. Sama study-nya kamu harus udah pasti ya, berapa tahun setelahnya dan kenapa. Mhm. Harus mungkin menunggu 7 sampai 10 tahun ini contohnya, kenapa menunggu hal Oh, iya tersebut, iya. karena ternyata urgensi kamu adalah membantu fertilizer terlebih dahulu, nantinya Mhm. kamu bisa melanjutkan studi S3 setelah proyek kamu selesai, kayak gitu. Jadi, kamu udah terancang nih, kalaupun nanti disuruh studi, tapi kamu inginnya tetap berkontribusi ke proses fertilizer tersebut. Nah, Betul betul. pertanyaan, "Who is the policy maker?" Ini sorry, tadi tuh lumayan muter-muter jawabannya. Iya itu juga baru pertama kali ditanyain. Mhm. Soalnya ini siapa siapa tuh, bingung juga tuh siapa ya? Betul. Nah, jangan lupa ya policy maker itu sebenarnya tuh beda jenjang, beda nih Ridho. Contohnya, di BRIN kan pasti ada yang melaksanakan kebijakan untuk BRIN ya, bukan kebijakan untuk Iya, Indonesia. Kamu bisa heeh. bilang, stakeholder-nya ini bisa berbeda-beda, untuk di BRIN sendiri ada mungkin bagian departemen, deputinya, atau direkturnya itu memberikan kebijakan di BRIN dalam pelaksanaan implementasi contohnya. Namun demikian, untuk Mhm. pelaksanaan BRIN secara keseluruhan, itu tergantung pada undang-undang misalnya, makanya nanti kita juga akan melaksanakan hearing dengan DPR. Jadi kamu dibuat terstruktur, kamu kan Betul betul, melaksanakan heeh. perbandingan ya, misalnya perbandingan EU dan Indonesia terhadap policy-nya. Nah, kalau Mhm, policy di BRIN-nya betul. dalam implementasi seperti apa, nah policy di Mhm. DPR-nya tuh gimana. Oh, ya baik. Problem, kamu kan ngejelasin kemarin di esai sama kan di esai kita diskusi ya Ridho ya? Biasanya kan Ridho Heeh, jelasin tuh permasalahan problem yang ini, mana tuh? kayak permasalahan Yang sampah yang ada di Indonesia, oh iya ya, heeh. atau problem yang kamu angkat di esai kamu. Kamu jelasin Ini permasalahannya untuk itu apa. oh, ini untuk jawaban yang who's the policy making atau yang setelahnya? Bukan, setelahnya kan saya tanya, apa emang Heeh. problemnya? Dari tadi kan kamu langsung Oh, pembuatan iya. policy, ya policy apa? Permasalahannya apa? Jadi ingat sebelum kamu memberikan solusi, kamu state dulu lagi, apa permasalahan yang ada di Indonesia, apa Mhm. urgensinya, dan kenapa. Mungkin kalau misalnya udah ada kebijakan dari pemerintah, kebijakannya mereka apa, lalu apa gap-nya yang bisa kamu isi. Oh, baik baik. Oke. Ingat kemarin kamu kan Oke juga oke. jelasin tuh, permasalahannya ini, Mhm. jadi makin lama nggak ditangani permasalahan sampah atau fertilizer ini tuh akan semakin bermasalah.
Bagi lingkungan yang pertama, bagi lingkungannya apa? Misalnya itu udah nggak layak nanti dihuni, terus nanti akan sulit tumbuh-tumbuhan, ini contohnya aja ya. Terus yang kedua dari Iya. segi kesehatan masyarakat, semakin dekat masyarakat dengan daerah yang semakin banyak sampahnya nanti akan seperti apa, terus nanti sistem irigasinya gimana, cara mereka akses air gimana. Move ke pertanyaan akademik. Pertanyaan ke-9, kelebihan dan kekurangan kamu, adaptasi, kolaborasi, oke. Adaptasinya nggak Itu kepanjangan. kayaknya ada dua lagi deh Kak. Cuma lupa tadi. Apa ya tapi Ah, ya di essay ya? oke, kamu Di essay bayangin kayaknya aja nulis 4. jawaban CV kamu ya. Heeh. Kamu jelasin kan kalau di sana adaptasi, tapi panjang banget tuh introduction-nya, ada yang mahasiswa dari sini, kamu jelasin. Ah, Cukup iya ya. langsung aja misalnya beradaptasi di Malaysia yang sebenarnya sistem pendidikannya berbeda dengan Indonesia dan student-nya yang ada di sana bukan cuma dari Malaysia tetapi juga banyak dari negara lain, contohnya dari Uni Emirat Arab dan lain-lain. Terus kamu jelasin bagaimana kamu survive, nggak cuma survive tapi gimana kamu bisa berprestasi kayak gitu. Ah, oke, baik baik. Kolaborasi udah bagus jawabannya. Hmm? Kekurangan udah bagus juga, perfeksionis, terus kamu punya tendensi untuk melakukan semuanya sehingga akhirnya kamu buat diagram ya. Iya. Oke, tesis titik terendah, boleh kamu bertanya mencari solusi. Sama boleh ditambah juga kamu sebelum maksudnya mencari solusi, kamu juga melihat akar permasalahannya. Apakah permasalahannya karena kamu Oh, nggak oke. bisa atur waktu, ataukah mungkin Hmm. karena topiknya masih aneh buat kamu belum paham. Jadi setelah kamu tahu permasalahannya, makanya kamu bisa mencari solusi. Terus solusinya kemana? Apakah ke diri kamu ataukah ke orang lain? Jadi lebih terstruktur gitu. Nggak ujuk-ujuk kamu Ah, minta baik. bantuan, tapi kamu tahu apa yang menjadi permasalahannya. Hmm. Kesuksesan, penyuluhan, manage sampah yang padat dan sangat mengganggu. Nah, kalau pertanyaan tentang kesuksesan atau apa yang telah kamu lakukan, itu pakai STAR method. Kamu jelasin dulu apa background-nya, situation-nya seperti apa, task-nya apa Hmm. yang kamu lakukan, apa yang sepatutnya dilakukan, terus action-nya apa yang kamu lakukan, dan bagaimana kamu melakukan hal tersebut, terus result-nya apa. Jadi, jangan cuma kamu jelasin kamu dapat duit ringgit yang banyak dan dapat hadiah, kamu bisa jelasin Ah. selain mendapatkan posisi sebagai juara ketiga dan mendapatkan hadiah, kami juga bisa membantu masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Terbukti contohnya ya, mereka dapat pemerintah sekitar mengimplementasikan kebijakan atau mereka membangun bank sampah, aku nggak tahu Oh, oke. apa dari Iya, iya, iya. resolusi yang kamu berikan. Harus harus ada benefit ke orang lainnya juga ya. Betul, jadi ini tuh Hmm, baik beasiswa baik. kan, berarti bukan tentang kamu, tetapi tentang gimana kamu tuh bermanfaat. Oke? Hmm, baik Kak. Oke. Hubungan dengan orang tua, mereka mendukung kamu, tapi mungkin karena ini baru tadi ya, dia kamu Ah, apa itu ya aku jelas jawaban yang dimauin tuh apa ya? eee, sebenarnya LPDP nggak mau ngejelasin kayak kayak mereka mau apa, tapi tuh akan dilihat bagaimana tuh kamu memiliki, eee, orang-orang di sekeliling kamu yang bisa mendukung kamu dalam melaksanakan studi. Bagaimana kamu Oh, baik bisa baik. berkolaborasi, bersinergi dengan orang lain termasuk orang terdekat kamu. Terus pertanyaan ke-13 banyak ya, motivasi terbesar menjadi orang yang berguna. Oke, makanya kamu bilang juga ilmu lingkungan karena nggak cuma berguna untuk ke diri sendiri, tapi ke orang lain juga. Oke, bagus. 14, kenapa nggak membayar sendiri? Kaget nggak? Ah, itu oh iya itu juga belum. Heeh. Bisa kamu bagi lagi jawabannya, misalnya dari segi alasan yang pertama, dari segi finansial Ibu, memang benar bahwa sebelumnya saya dibayar oleh orang tua saya, tetapi jika dibandingkan dengan kuliah ke luar negeri, apalagi di Eropa, dengan biaya pendidikan, living cost, serta proses perjalanan, sebenarnya ini belum bisa di-cover dengan keadaan keuangan orang tua. Ini contoh aja, Ah, baik baik. kayak Oh, kurang harus lebih detail kurang ya. visible. Maksudnya Iya, kamu jelasin. tadi Dulu di nyebutin apa-apanya. mmm, dulu mungkin di
Malaysia, anggaplah ya, aku nggak tahu, aku lupa kayaknya kamu sempat Heeh, heeh. jelasin. Misalnya untuk biaya itu ternyata in total cuma 100 juta. Ini contoh aja. In total kamu kuliah Hmm. itu S1 cuma 100 juta. Tapi untuk di Eropa kamu bandingin tuition fee-nya berapa untuk 2 tahun tersebut. Living cost-nya berapa. Oke, oke. Ini kalau dibandingkan ibu tidak sesuai dengan mungkin pemasukan atau Hmm. kayak pengeluaran orang tua saya ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran yang normal dikeluarkan di keluarga, contohnya seperti itu. Itu dari segi financial. Terus dari segi yang kedua, dengan LPDP tidak hanya memberikan saya manfaat secara finansial, tetapi juga yang kedua ada networking Ibu yang saya percaya jika saya menjadi award di LPDP, saya akan berkesempatan untuk, berkontribusi lebih banyak, lalu juga dapat networking juga dengan alumni di Mata Garuda. Dan di Mata Garuda sendiri ada program-program, kamu bisa jelasin dan riset, Oke. jadi di situ ada Mata apa di Mata Garuda ya. Garuda. Sip, sip. Mmm, dan yang ketiga, menjadi award di LPDP merupakan salah satu dari langkah besar untuk berkontribusi ke Indonesia, mungkin visi misinya apa, kamu bisa jelasin hal tersebut. Hmm. Terus gimana cara kamu survive ya di luar negeri. Kalau nggak salah pertanyaan ke-15 kamu bilang adaptasi, Oh iya ya. adaptasi, terus opening day ngapain aja. Oke, jangan lupa pakai struktur ya, Ridho, lagi-lagi. Hmm. Aku jelasin, dari sebelum saya berangkat, Ibu, saya telah melaksanakan riset. Riset yang pertama adalah berdiskusi dengan alumni yang sudah lulus maupun sedang berkuliah di sana tentang jurusan ini. Dan setelah saya mendapatkan LOE, saya juga ikut tergabung dalam Zoom atau konferensi yang membahas tentang persiapan kuliah di sana. Dan di sana juga mungkin ada, kalau di luar negeri kan sangat membantu banget ya untuk mental kita, pasti ada well-being-nya, psikologi dan Oh, lain oke. sebagainya di sana. Terus why LPDP should choose you as an awardee, dipilihlah kata-kata yang membuat atau menunjukkan kamu itu berkontribusi, tapi tidak sombong. Hmm. Aku tahu Ridho tidak sombong, tapi mungkin karena Ridho menampilkan data-data, aku sudah begini," kayak gitu. Jadi mungkin nanti, Heeh. bisa digabungkan juga. Aku memiliki rencana yang kayak gini dan aku percaya kalau misalnya aku diinvestasikan nantinya tidak hanya bermanfaat dari segi riset, akan menambah jumlah Hmm. riset yang ada, tetapi juga bermanfaat ke dalam lingkungan yang mana juga akan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, kayak gitu. Ah, baik, baik. Wow, Oh, harus ada itunya ya. panjang juga ada 16 pertanyaan. Itu sebelum introduction. Ridho, introduction boleh diketikin dan dikirimin ke saya ulang nggak ya? Mau saya baca? Introduction. Oh, jawaban untuk introduction. Mhm. Ah, boleh Kak. Oke, Aku overall ketik. udah itu, udah habis Maksudnya waktunya. ketikin kayak gimana tuh Kak? Iya, ketikin chat chat ke saya, Oh, ketikin chat. WhatsApp. Ah, oke, oke. Oke, nanti kalau Sip, ada sip. pertanyaan bisa tanya juga di sana, mumpung Iya, kalau ternyata banyak banget ah, ah. reviewnya hari ini. Feel free untuk tanya-tanya dan nanti saya kirim recording-nya udah sama Ridho ya? Oke, Iya, udah di. feel free tanya di grup. Oke, good luck Ridho, Yuk, makasih banyak Kak. Yuk, happy weekend. gue matiin dulu ini ya. Iya, sama-sama. Yuk Kak.